Ya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran secara online ya, melalui media sosial baik YouTube maupun dari Zoom. Kali ini presentasi ini akan ditampilkan di kita bisa saksikan di YouTube ya, YouTube channel dari Rock Mechanics Uncen ya. Untuk mata kuliah semester pendek ya, semester pendek kita akan lebih banyak membahas tentang mereview beberapa jurnal yang telah dibuat oleh beberapa peneliti ya, sehingga mungkin ada gambaran bagi kalian yang akan mengambil tugas akhir ya untuk semester 8 atau semester 9 yang terakhir ya. Untuk memasuki semester akhir diperlukan pemahaman tentang bagaimana kita membuat suatu karya penelitian sehingga nanti akan dipakai dalam rencana kalian untuk mengambil ya studi tentang tugas akhir atau skripsi. Di sini saya lebih khusus kita akan membahas tentang studi-studi kasus yang terjadi di lapangan berhubungan dengan materi teknik terowongan. Oke, di sini sudah diberikan salah satu topik jurnal yang diberikan oleh salah satu teman ya. Akan kita lihat bersama-sama. Di sini kita lihat jurnal itu merupakan ringkasan daripada suatu penelitian ya. Ringkasan dari beberapa halaman yang bisa dari 50 sampai 100 halaman yang diringkas menjadi ataupun berapa ratus halaman tapi dipadatkan menjadi berapa lembar saja halaman ya. Kita lihat di sini jurnal ini hanya terdiri dari 6 halaman. 6 halaman dan dirangkum secara ringkas. Jadi penelitian ini ada ringkasan dari pendahuluan, ada maksud dan tujuannya semua di dalam pendahuluan ini. Kemudian ada sedikit review tentang dasar teorinya atau referensinya. Kemudian setelah itu ada bagian yang berikutnya itu adalah bagaimana melakukan metodologi, yaitu hubungannya ada bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan dan melakukan analisis sampai akhirnya diberikan kesimpulan dan saran untuk memberikan informasi atau sehingga kita peroleh output apa yang menjadi sasaran kita dalam penelitian ini ya. Di sini ada saran dan juga ada daftar pustaka, yaitu referensi-referensi yang dipakai untuk menunjang penelitian yang dilakukan ini. Oke, kita lihat topiknya, yaitu tinjauan kekuatan sistem penyangga terowongan dengan menggunakan metode elemen hingga. Oke, kita lihat apa itu elemen hingga. Apa itu kekuatan sistem penyangga terowongan ya, dengan menggunakan ya ini metode elemen hingga atau menggunakan pemrograman dari komputer. Jadi a review of tunnel supporting system using finite element method dari Arwan dan Sumianto dari Prodi Teknik Unsud Universitas Sudirman ya. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Ini abstraknya in English ya. Kita ya silakan dibaca ini. Ini secara ringkasan daripada topik penelitian ini. Jadi pendahuluan ini berbicara tentang latar belakang kenapa dilakukan penelitian ini ya. Latar belakangnya itu kita bisa lihat di sini bahwa terowongan itu membutuhkan perkuatan penyangga ya, kalau dibutuhkan ya. Ada juga terowongan yang tidak membutuhkan penyangga karena karena buatannya itu bisa menahan terowongannya itu sendiri, bukannya itu tidak perlu dipasang penyangga. Kapan tidak dipasang penyangga? Ya, kita lihat kondisi batuannya.
bagaimana kita tahu mengetahui kondisi batuannya? Ya perlu dilakukan penyelidikan. Batuannya tuh seperti apa, kekuatannya, ya, daya dukungnya, batuan di atasnya, kemudian tegangan yang bisa tegangan yang yang berada di sekitar terowongan itu, di sekitar terowongan batuan itu, apakah dia kuat menahan tegangan itu. Tegangan itu pun berasal dari banyak penyebab tegangan yang muncul. Tapi biasanya itu tegangan yang paling besar adalah tegangan pembebanan atau overburden dari atas, yaitu tegangan gravitasi, ya, dari berat daripada material yang ada di atas terowongan itu. Jadi terowongan tambang dengan terowongan sipil itu adalah salah satu merupakan terowongan yang mempunyai perbedaan, ya. Kalau kita tambang itu terowongannya lebih dalam berarti yang kita temui adalah batuan. Sedangkan sipil ada terowongan, mereka mempunyai terowongan yang untuk pekerjaan-pekerjaan sipil itu terowongannya sangat dekat dengan permukaan. Jadi biasanya itu materialnya tidak terlalu keras. Biasa material soft atau tanah pucuk atau ya soil, ya, biasa banyak berjumpa dengan soil. Oke, kita kembali ke materi ini, di mana penelitian ini bertujuan untuk mempelajari metode elemen hingga menggunakan software, ya. Ini softwarenya namanya Plaxis, ya. Plaxis untuk simulasi analisis stabilitas terowongan dengan menggunakan metode elemen hingga. Jadi elemen hingga itu apa? Elemen yang banyak. Jadi elemen itu bisa elemennya kotak, segitiga, atau segi 6 dan segi-segi yang lain. Jadi elemennya itu bisa silakan dipakai elemen apa saja untuk melakukan perhitungan stabilitas terowongan ini. Jadi dipakai untuk mengantisipasi keruntuhan terowongan. Oke, kita lihat ini salah satu review daripada materi dasar teorinya, ya. Jadi kriteria keruntuhan batuan itu berdasarkan dikembangkan oleh Hook and Brown pada tahun 80, kemudian direvisi lagi dan tahun 2002 mendapatkan hubungan antar tegangan pada batuan berdasarkan kriteria keruntuhan Hook and Brown, nyatakan dalam persamaan berikut. Mungkin gambar ini bukan ngagak, tapi memang tidak ketara, tidak jelas, tapi nanti bisa dilihat dari kriteria runtuhan batuannya ini. Kita mungkin lihat di materi, bisa di searching di Google, ya. Google kita bisa cari tentang criterion of Hook and Brown in 2002, ya. Ini bisa dimodifikasi lagi tahun 2002, bisa dilihat di ini materinya yang lebih lengkap, ya. 2002 edisi 2002. Ini bersama-bersamaannya untuk kriteria keruntuhan batuan, ya. Apa itu sigma 1 dan sigma 3, ini adalah sigma mayor, sigma minor. Kemudian ada sigma CI adalah kuat tekan batuan pada uji secara intake. Intake itu adalah secara laboratorium, ya. Intake itu artinya dia utuh. Utuh artinya tidak mempunyai patahan-patahan atau rekahan. Jadi diminimalisir atau diminimalkan supaya jangan ada retakan. Supaya apa? Fungsi dari kita melakukan tukar tekan batuan itu akan mempunyai nilai yang betul-betul pure atau murni, tanpa ada struktur atau patahan-patahan dalam batuan itu. Kemudian MNS adalah konstanta S1 untuk batuan utuh, ya. Ini adalah konstantanya. Berikutnya juga ada rumus-rumus yang diberikan untuk menghitung sigma C, kemudian ada sigma 1 dapat dihitung juga. Sigma 1 adalah tegangan utamanya, dan juga ada kriteria dari Hook and Brown secara umum untuk menemukan nilai MB, sigma 1, tegangan normal, dan juga tegangan geser, ada modulus deformasi. Ini semua dipakai untuk dalam perancangan di tambang bawah tanah atau terowongan, ya, untuk menentukan
atau kita menghitung secara langsung kotakan batuan untuk batuan intake. Itu batuan intake. Kemudian ada rock mass strength-nya juga, atau kekuatan massa batuan. Massa batuan itu batuan yang besar ya. Tadi kita bilang intake itu berarti batuan yang kecil, yang sampel-sampel batuan yang kita uji di lab. Kalau ini hubungannya dengan batuan yang besar, biasa di lereng, di dalam terowongan itu ya. Kita ukur langsung di lapangan. Ini persamaan yang diberikan, bisa dipakai ya. Kemudian ada untuk mencari di sigma mayor maksimumnya, bisa menggunakan persamaan ini ya. Kemudian ada perkiraan daripada faktor D. D itu adalah faktor apa? Kalau bisa dibilang adalah faktor penggaliannya ya. Ada penggalian yang buruk, berhasil ledakan, penggalian dengan baik atau smooth, yang halus, dan itu untuk terowongan. Nanti kalian bisa pelajari lebih dalam tentang apa tuh materi-materi ini. Banyak disampaikan dari Hook and Brown. Silahkan cari materi tentang Hook and Brown failure kriteria tahun 2000, edisi 2002 ya. Oke, kita kembali ke materinya. Kita lihat sini, ini ya rumus-rumus yang tadi sudah disampaikan tadi lewat materi kriteria dari Hook and Brown yang lebih lengkap tadi di edisi yang ke 2002 tahun 2002 tadi. Kita lihat ke sistem penyangga terowongan. Terowongan itu ada banyak penyangga yang dipakai. Ada shotcrete, ada rock bolt, ada steel rib, kemudian ada ya kalau dalam jurnal ini kemudian ada juga penyangga kayu ya, ada penyangga split set, ada penyangga weld mesh, wire mesh ya. Itu semua dipakai untuk membatasi tegangan yang bekerja pada muka terowongan atau penampang terowongan. Jadi shotcrete ini adalah beton yang disemprotkan untuk menambah kekuatan suatu permukaan. Beton yang digunakan sebagai shotcrete memiliki karakteristik yang sama-sama dengan beton biasa. Oke. Jadi shotcrete ini adalah beton semprot yang disemprotkan pada dinding, berfungsi untuk memberikan kekuatan pada dinding untuk menahan beban. Kemudian rock bolt itu sendiri adalah bahan yang terbuat dari baja, besi atau ya baja yang biasanya diukur atau kekuatannya itu diukur berdasarkan uji kuat tarik. Jadi seberapa besar kuat tariknya itu yang dipakai untuk melakukan desain di terowongan. Jadi seperti paku yang terbaut namanya rock bolt, berarti baut batuan, yaitu dibaut, batuannya itu dibaut, jadi dimasukkan ke dalam batuan ya, dibor dan dibaut. Kemudian ada steel rib. Steel rib itu konstruksinya seperti ini ya, seperti besi baja, ada berbentuk tapal kuda ya, untuk setengah lingkaran busur dan berbentuk tapal kuda, dan juga ya berbentuk rib and wall plate. Ya, jadi dipakai untuk melindungi terowongan dari bahaya keruntuhan. Ya. Oke, ini dia penyangga. Ada rib, wall plate, and post. Ini postnya itu adalah tiang kiri kanan, ini post. Kemudian ini adalah ribnya, wall plate-nya. Kemudian ini adalah circle full circle rib. Kemudian ada continuous rib with invert strut. Ya, ini ada invertnya nih. Ada tambahan untuk mengatasi ada reaksi dari bawah permukaan, sehingga melindungi permukaan tanah atau jalan ini supaya jangan terjadi kerusakan. Bisa dipakai kalau sesuai dengan kebutuhannya. Ya, metode elemen hingga dengan dalam plastik. Jadi untuk melakukan studi ini mereka menggunakan program Plexis ya.
Untuk mengetahui di situ bisa di running sehingga kita bisa dapatkan besar perpindahan, displacement yang terjadi di sekitar penampang terowongan, kemudian besar tegangan satu, besar tegangan mayor, tegangan minornya, sehingga kita tahu seberapa besar tegangan mayor yang bekerja pada arah dari arah mana dia bekerja. Kita tahu bahwa akan ketahuan perpindahannya yang paling besar terjadi di sebelah mana, sehingga untuk penanganan terowongan atau penanganan terhadap kestabilannya kita dapat memprediksi dan dapat mengetahui secara langsung dari hasil running menggunakan metode elemen hingga ini. Oke, jadi metode elemen hingga ini kontinuum dibagi menjadi sejumlah elemen dan setiap elemen memuat sejumlah titik nodal. Jadi setiap titik nodal mempunyai sejumlah derajat kebebasan yang terkait dengan nilai diskret dari parameter yang tidak diketahui. Pada software Fluxys ini digunakan elemen segitiga dengan 6 titik atau 15 titik nodal untuk memodelkan. Ada 6 titik. Ada 6 titik atau 15 titik nodal yang memodelkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ada 15 titik nodal. 6 titik nodal dan segitiga dengan 15 titik nodal. Elemen segitiga dengan 15 titik nodal menggunakan interpolasi dengan orde 4 untuk perpindahan dan integrasi numerik melibatkan 12 titik Gauss. Dan untuk elemen segitiga dengan 6 titik nodal menggunakan interpolasi dengan 2 orde dan integrasi numerik melibatkan 3 buah titik Gauss. Pada elemen segitiga selalu digunakan koordinat. Baik, untuk penggambaran elemen segitiga ini atau memberikan gambaran umum tentang titik nodal pada elemen segitiga yang banyak ya, elemen hingga itu diberikan koordinat-koordinat. Jadi ada koordinat yang ada 2 buah koordinat, ada koordinat yang X ini dengan simbol ini ya, Gauss ya, simbol Gauss. Kemudian ada koordinat Y, dimana ini adalah titik-titik nodalnya. Itu titik nodal adalah titik-titik yang akan diamati perpindahannya. Jadi perpindahannya ini adalah bisa berpindah secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi setiap titik ini ada perpindahannya, ada X, Y, Z, kemudian sini juga X, Y, Z, ada X, Y, Z, X, Y, Z, dan setiap titik-titik nodal-nodal ini mempunyai perhitungannya sendiri-sendiri ya, masing-masing dengan nilai-nilai perhitungannya ya. Kita bisa ketahui di sini perpindahannya berapa untuk arah X, arah Y, arah Z, dan juga di titik yang ini 15 maupun titik 10 ya. Nanti kalau secara program bisa di running, cuman ini informasi ini belum terlalu jelas. Nanti kalian bisa melihatnya di bagaimana teori tentang elemen hingga ya, menurut Brink-Griff tahun 2007. Oke, kemudian ini adalah idealisasi dari plane strain dalam Fluxys. Jadi artinya plane strain itu adalah regangan bidang, yaitu berlaku pada bidang XY atau bidang 2 dimensi XY ya. Jadi beban bekerja sepanjang struktur pada bidang XY. Displacement atau perpindahan atau ya pertambahan panjang atau pengurangan panjang pada arah sumbu set sama dengan 0. Secara lebih jelas idealis dari plane strain terlihat pada gambar 4. Kita lihat gambar 4 ya, ini dia plane strain. Jadi kondisi yang kita selidiki adalah bidang ininya saja, XY-nya secara X ya, secara X dan juga secara Y. Untuk kedalamannya kita tidak menghitungnya karena ini adalah 2 dimensi. Ada program yang kita bisa lihat yang bisa dipakai secara 3 dimensi ya.
Oke, kita lanjut dari apa namanya nih? Pada masalah praktis terdapat beberapa kasus di mana bagian struktur suatu struktur tidak dapat dimodelkan dengan idealis plane strain. Salah satu contohnya adalah lapisan tanah dan klaster volumetrik lainnya seperti dapat lihat pada gambar 2. Adalah rock board pada konstruksi terowongan yang dimulakan sebagai encore. Ya. Pada software Plaxis masalah ini disederhanakan dengan menggunakan atau mengekuivalensi nilai EA atau aksial kekakuan aksial. Nilai EA ekuivalen dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini enggak jelas. Oke, ini merupakan lokasi penelitian daripada penelitian ini di daerah Pongkor, tambang aneka tambang di Gunung Pongkor, lokasinya di Jawa Barat ya. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang dipakai atau alat yang dipakai. Dia menggunakan komputer dengan prosesor operating sistemnya seperti ini, atau spesifikasinya seperti ini untuk menghitung menggunakan metode elemen hingga untuk merancang atau melakukan perhitungan terhadap displacement atau besarnya tegangan yang terjadi pada terowongan yang akan diteliti. Ya, kemudian tahapan-tahapan penelitiannya yaitu pengumpulan data. Dia melakukan penelitian di lokasi penelitiannya adalah di daerah tambang PT Aneka Tambang di Pongkor, 40 km dari kota Bogor. Jadi lokasinya itu di daerah Curug, di blok Curug level 600. Artinya di ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Kemudian ada analisis data lapangan. Dia menghitung geometri struktur dan parameter model yang nantinya digunakan untuk analisis. Kemudian penentuan model numeris. Dia membuat modelnya, model terowongannya, model penampangnya. Potongan yang dinilai adalah sepanjang 15 meter. Jadi terowongannya dibuat 15 meter dibagi dalam 3 tahap penggalian terowongan. Jadi ada 3 tahap. Nanti bisa dilihat dari programnya bagaimana membuat tahap-tahapan dalam program Plaxis tadi. Program Plaxis ini. Jadi sistem penyangga segera dipasang setelah penggalian 5 meter. 5 meter digali kemudian dipasang. 5 meter berikutnya digali lagi, dipasang lagi. Jadi ini adalah salah satu contoh model terowongan yang dibuat ya dari penelitian ini. Jadi ini terowongannya atau lokasi penelitiannya. Ini adalah pembebanan yang diberikan, pembebanan merata yang diberikan. Jadi yang dimaksud dengan elemen hingga tuh ya ini elemen hingganya. Adalah elemen-elemen yang sangat banyak tak berhingga, yang berhingga itu tidak dapat dihitung banyaknya. Bisa dihitung sih, cuman harus pakai komputer ya. Karena ini tampilannya kalau semakin mendekat dia akan mempunyai elemen yang lebih banyak di sekitar penampang ini. Ya. Semakin banyak elemennya maka perhitungannya akan semakin baik, detail. Jadi material yang dipakai untuk memodelkannya adalah material tipenya homogen. Homogen artinya satu saja materialnya. Jadi kita anggap material yang dominan di daerah penyelidikan itu yang kita pakai. Itu nanti kita lihat tipe tanahnya apa. Kemudian model material yang digunakan dalam simulasi numeris ini adalah model material morkolom. Kolom itu ada kohesi, menggunakan kohesi, sudut geser dalam, kemudian ada
menggunakan bobot isi untuk melakukan perhitungan. Semua parameter itu kita dapatkan dari hasil pengujian di lab atau juga bisa menggunakan persamaan yang diberikan. Berdasarkan persamaan dari Hook and Brown yang tadi, dari kriteria yang 2002 tadi, maupun bisa melakukan perhitungan atau melakukan pengujian di lab. Jadi hitungan model dengan software Plaxis ya. Simulasi perhitungan dilakukan terhadap 3 variasi kondisi terowongan. Ada 3 variasi kondisi terowongan, yaitu terowongan tanpa penyangga, terowongan dengan penyangga, dan kondisi terowongan dengan penyangga yang merupakan rekomendasi dari Key System. Key System ini sendiri adalah satu metode yang dipakai untuk melakukan klasifikasi massa batuan khusus di dalam terowongan bawah tanah. Jadi dia dari hasil klasifikasi itu akan diperoleh rujukan untuk kira-kira daerah penyelidikan itu kita bisa menggunakan menggunakan penyangga atau tidak menggunakan penyangga. Kalaupun menggunakan penyangga tipe apa yang bisa dipakai untuk kondisi tanah yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Ya, jadi ada analisis dan hasil pembahasan. Jadi analisisnya menggunakan software Plaxis akan menghasilkan nilai displacement. Ya, nilai displacement ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar kondisi terowongannya itu mengalami perubahan ukuran, ya. Perubahan ukuran displacement baik di atap terowongan maupun di dinding terowongan dapat dilihat dari hasil running dari program ini. Nanti kita lihat di penampang terowongannya ini displacementnya paling besar di mana, di bagian dinding terowongan maupun di atap terowongan. Ya. Berikut kita lihat lagi, itu ada dari menggunakan program Plaxis untuk menentukan displacement. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari hasilnya penelitian ini diperoleh bahwa jadi penelitiannya dilakukan di level 600, yaitu 600 meter sampai 275 meter. Terowongan ini memiliki panjang 1,5 km dengan lebar bukan 4 meter. Jadi penampang terowongannya itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini, ya. Penampang bukannya. Jadi dari perusahaan Antam, mereka membuat rancangan penyangga untuk membatasi tegangan atau membatasi displacement yang terjadi di terowongan ini, yaitu menggunakan ada split set, ya, split set, ya, atau seperti rock bolt, ya, sama aja fungsinya, yaitu untuk melakukan ikatan antara batuan yang satu dengan yang lainnya, batuan yang masif mengikat batuan yang terkena struktur, ya. Kemudian ada mesh yang diberikan. Mesh itu seperti jaring-jaring yang dipakai untuk menahan ada batuan yang hancur sehingga bisa tertahan. Kemudian di rock ball, di split set. Kemudian ini juga ada penyangga steel support, steel dengan tinggi dengan tebal 20 x 20. Ya, 20 x 20 cm, ya. Dia punya kakinya ini, ya. Penampang kakinya 20 x 20 cm. Ya, ini desain yang cukup kuat kalau dilihat, ya. Lihat. Ya, ini batuannya. Ini adalah penampang batuannya ini. Kemudian ini ada meshnya yang dipasang, kemudian ada juga kerangka steel bajanya, kemudian ada split setnya. Kemudian di atas ini juga ada biasa mereka bilang dengan
ya penyangga tambahan ya, untuk ada kayu-kayu ataupun baja yang diletakkan di atas sini, yang didudukan ya. Oke. Jadi ada pengujian yang dilakukan untuk sebelum dilakukan running di program 3D-nya itu, Plaxis-nya itu. Oke, ini adalah sifat mekanis daripada tanah yang ataupun material yang berada di sekitar terowongan. Terowongan di Curug di ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Sini paling banyak adalah material breksi tufa. Ini kurang jelas juga dia. Ada vein, ada ya breksi tufa. Ada breksi tufa di bawah sini lagi materialnya ya. Silakan dicari, mungkin ada jurnal yang lebih jelas, tapi ya kalau ini bisa kita lihat sepintas saja. Ini adalah tipe-tipe materialnya yang dipakai untuk membuat memasukkan dalam program Plaxis di running. Ada gamma, ada sigma C, ada E, ada V, ada C, ada P. Gamma ini adalah posisi batuannya dalam satuan kilonewton per meter pangkat 3. Kemudian ada sigma C dalam satuan megapascal. Kemudian ada E atau modulus elastisitasnya dalam satuan gigapascal. Kemudian ada simbol V, ini adalah atau biasa disebut dengan Poisson ratio, yaitu sifat daripada getas maupun tidak getasnya suatu material. Getas itu dia yang cepat hancur keras maupun yang bisa patah ya. Yang bisa hancur berkeping-keping ataupun yang patah. Itu hubungannya dengan Poisson rasionya ini. Kalau elastisitas adalah kemampuan daripada elastisitas daripada batuan maupun tanah ya. Kemudian C itu adalah kohesi, satuannya megapascal, hubungan daya ikat daripada material-material atau butiran ya. Kemudian sudut gesek dalam, sudut yang terbentuk dari hubungan antara sudut gesek friction atau friction angle daripada sudut gesek dalam daripada material atau butiran-butiran di dalam material batuan maupun tanah. Jadi ini adalah P dengan C ini adalah koefisien daripada gesekan daripada material. Jadi sifat gesek daripada tanah atau material batuan. Kemudian berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang, diperoleh bahwa daerah curug di daerah level 600 itu mempunyai nilai RMR sebesar 3. Nah, nilai batuan ya dalam kelas 3 ya, yaitu mempunyai nilai 40 sampai 60. Kalian bisa melihat materi RMR-nya lagi kembali. Silakan dibuka lagi materi RMR-nya. Itu kan kemarin ada di materi mekanika batuan maupun di geologi teknik. Kita juga sudah belajar di terowongan sebelumnya tentang apa itu RMR. Adalah pengklasifikasian massa batuan untuk menentukan kelas batuan, massa batuan ya, bukan batuan, massa batuan. Jadi kita dapat tahu bahwa setelah melakukan penyelidikan kita tahu bahwa daerah itu massa batuannya di kelas berapa, sehingga kita bisa melakukan perhitungan lebih lanjut untuk melakukan perencanaan penyangga maupun melakukan perencanaan kalau di tambang bawah tanah untuk perencanaan penyangga, untuk kestabilan terowongan, maupun kalau di tambang luar di lereng itu juga bisa untuk pakai untuk menentukan kemantapan daripada lereng. Oke, jadi ini RMR nilainya 3, maka tipe batuannya itu sedang. Batuannya sedang dengan nilai
perolehan dari RMR ini adalah sedang, kemudian menggunakan dari Rock Lab juga. Tanah hasil Brexit Tufa, ini tanah ya Brexit Tufa. Input data diambil dari hasil uji intake rock yang telah dilakukan di laboratorium dan hasil pengamatan kondisi batuan di lapangan. Dari hasil hitungan program Rock Lab dapat diperoleh parameter massa batuan yang akan digunakan dalam simulasi numeris. Jadi ini dari parameter bisa dari hasil uji lab maupun dari perhitungan menggunakan Rock Lab. Ada program komputer, yaitu dalam programnya itu isinya yaitu tentang bagaimana hubungan antara Hook and Brown, ya, perhitungan Hook and Brown untuk menentukan nilai Moore column untuk mendapatkan parameter kuat geser ini C, P, dan E. Ya, nanti parameter-parameter ini akan dipakai dalam program untuk melakukan perhitungan, untuk dipakai untuk menjalankan program untuk menghitung besarnya displacement atau perpindahan. Jadi hasil simulasi dari numeris diamati nilai displacement diamati pada titik tertentu pada terowongan. Titik pengamatan displacement berada pada bagian atas terowongan. Nanti dilihat dari gambar 8. Ini titik pengamatannya di sini. Silakan bisa di sini juga kalian mau amati di sini, tapi mungkin untuk kasus ini kita lihat dari penampang bagian atasnya, karena pembebanan yang dilakukan tuh biasa lebih banyak terdampak pada atap daripada terowongan. Kita lihat titik tersebut merupakan bagian terowongan yang terjadi displacement terbesar. Oke, kita lihat displacement terbesar tuh pada titik ini. Kemudian titik pengamatan diletakkan pada bagian muka titik A, kedalaman 5 meter, titik B, kedalaman 10 meter, titik C, dan kedalaman 15 meter, titik D. Berdasarkan hasil simulasi numeris diperoleh nilai displacement untuk ketiga kondisi terowongan tersebut. Jadi ada, untuk gambarnya bisa lihat gambar 9, 10, 11. Jadi ada dua step-step, ya. Gambar 9, gambar 10, gambar 11 yang di sini. Mari kita lihat yang gambar 9. Ya, kita lihat di sini. Gambar 9 itu untuk kondisi displacement pada titik pengamatan untuk ketiga kondisi terowongan pada penggalian tahap 1 untuk 5 meter. Penggalian pertama 5 meter, bagaimana kondisinya? Hubungan antara perpindahan dan juga titik pengamatan. Titik pengamatan A, kalau kita lihat ini titik pengamatan A itu di mana? A itu pada muka. Titik pengamatan dilakukan pada bagian muka. Titik A, kemudian kedalaman 5 meter di titik B, kemudian kedalaman 10 meter di titik C, kemudian kedalaman 15 meter di titik D. Mana kita lihat kedalaman titik A, B dengan C dengan D. Kita lihat di sini bahwa semakin jauh jarak penggaliannya, maka displacementnya juga makin kecil. Ya, kalau kita gali daripada arah titik B yang pertama itu 5 meter, itu displacementnya besar sekali. Kemudian ada garis biru, garis hijau, garis merah. Garis biru ini menggambarkan kondisi tanpa penyangga. Tanpa penyangga displacementnya sangat besar, sekitar 20-an nih, 20 mm. Kemudian yang hijau ini adalah penyangga berdasarkan key system, yaitu pengamatan berdasarkan klasifikasi massa batuan key system. Sedangkan yang merah ini adalah penyangga yang diterapkan oleh perusahaan saat ini, yang sudah dilakukan di lapangan. Ternyata yang dilakukan di lapangan itu lebih kecil lagi, karena bagaimana kita lihat di sini bahwa yang diterapkan di perusahaan Antam itu, mereka mungkin tidak main-main untuk dari segi keselamatan, ya, dan keamanan daripada
orang-orang yang bekerja di bawah terowongan. Itu lihat sini aja, pengamanannya sangat besar. Sudah dilakukan dengan baja, steel support, kemudian dipakai lagi dengan well mesh, kemudian dipasang lagi dengan split set, kemudian dipasang lagi dengan porpoling, yaitu ya untuk ya tatakan apa, ada penyangga lagi yang dipasang di bagian atap ini, porpolingnya ya. Sehingga kalau dilihat dari grafik ini, kalau betul-betul sesuai dengan runningnya, berdasarkan input yang benar dari parameter sifat mekanis dari wetonnya, maka kita lihat bahwa kondisi biru ini tanpa penyangga ini mempunyai risiko yang sangat besar, yaitu perpindahannya sangat tinggi. Tapi semakin lama jarak terowongannya semakin menjauh, maka displacementnya juga semakin kecil. Ini kita lihat displacementnya hampir mendekati nol, mungkin hampir, kalau semakin lama makin jauh lagi, makin sudah tidak ada displacementnya. Nah, ini untuk kondisi displacement pada titik kondisi terowongan pada penggalian tahap kedua 10 meter. 10 meter juga gitu. 10 meter kita lihat bahwa kondisi tanpa penyangga makin besar displacementnya. Kemudian yang menggunakan key system, perancangan key system, dan juga yang sekarang dipakai ada seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang jarak 15 meter, kita lihat titik pengamatan ABCD. ABCD-nya itu kita lihat bahwa displacementnya yang tanpa penyangga itu besar sekali, dan dia terus makin besar. Kemudian untuk yang ini key system dan juga untuk penyangga yang dilakukan yang diterapkan oleh perusahaan, dari titik pengamatan ABCD ini semakin naik, semakin meningkat ya. Jadi semakin besar jarak daripada bukan penggalian terowongan itu, maka makin besar juga displacementnya ya. Jadi dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pemasangan sistem penyangga mengakibatkan penurunan nilai displacement di sekitar dinding terowongan. Hal ini disebabkan karena sistem penyangga yang memberikan kekuatan kekakuan di sekitar dinding terowongan. Displacement terbesar terowongan terjadi pada tahap akhir penggalian untuk semua kondisi terowongan. Apabila diamati nilai displacement terbesar, maka perbedaan nilai displacement antara terowongan tanpa sistem penyangga dengan terowongan menggunakan sistem penyangga adalah sebagai berikut. Kita lihat ini penurunannya. Jadi di titik A, B, C, D tanpa penyangga displacementnya 27, dengan penyangga 12. Penurunannya 15 meter penurunannya kalau dengan penyangga ya, yaitu sekitar 0,5% daripada ini penyangganya. Artinya kita 12 dibagi 27 ya, dikali 100% untuk mendapatkan presentasi ini ya. Kemudian penurunan non penyangga, ini perbandingan displacement terowongan tanpa sistem penyangga berdasarkan key system. Ini tanpa penyangga, Kemudian tabel yang keempat ini adalah dengan key system. Kemudian ada tabel yang berikutnya harusnya ada untuk yang berdasarkan dari perusahaan, dari penyangga perusahaan. Oke, ini ringkasannya dari tabel 3 dan 4 yang tadi.
Lihat bahwa sistem penyangga mengurangi nilai displacement pada terowongan secara signifikan. Sistem penyangga sesuai dengan lokasi penelitian mengurangi nilai displacement atau perpindahan rata-rata sebesar 12,5 mm, 46,30%. Sedangkan sistem penyangga berdasarkan case system mengurangi nilai displacement rata-rata sebesar 9,25 mm atau 34,26%. Sistem penyangga sesuai lokasi penelitian lebih kuat. Ya, penyangga yang diterapkan perusahaan sekarang itu lebih kuat dibandingkan hasil rancangan daripada case system. Tapi dari hasil perhitungan case system bisa juga dipakai sebagai pertimbangan karena dia masih layak. Karena case system tadi juga itu bisa memberikan pengurangan displacement daripada tanpa harus menggunakan penyangga. Di samping itu, rekomendasi dari case system itu juga mungkin tidak terlalu mahal dibandingkan dengan yang disampaikan oleh perusahaan atau yang diberikan oleh perusahaan atau yang dipasang oleh perusahaan saat ini yang cukup banyak penyangganya, sehingga mungkin dari segi pembiayaan mungkin sangat mahal. Jadi alternatifnya itu case system bisa memberikan solusi untuk juga dapat memberikan pertimbangan untuk kestabilannya. Baik, ini adalah kesimpulannya. Jadi software PLAYS ini juga bisa membantu untuk melakukan pemrograman untuk melihat secara langsung atau bisa menganalisis berapa besar perubahan terowongan apabila ada mempunyai kondisi sifat mekanis dengan bobot isi, kemudian koesinya berapa, kemudian sudut geser dalamnya berapa, apakah terowongan tersebut atau dengan kuat tekan batuan sekelilingnya itu berapa, apakah terowongan tersebut mampu untuk bisa menahan dirinya sendiri atau perlu dukungan atau penyangga. Oke, ini ada ringkasannya pemasangan sistem penyangga untuk tanpa penyangga dan juga menggunakan rekomendasi dari case system dan juga dari perusahaan penyangga yang sudah dipasang oleh perusahaan. Oke, saran yang dapat diberikan, ini saran dan juga ada daftar pustaka. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada materi ini sebagai materi tambahan. Jadi fungsi dari kita membuat terowongan bawah tanah yaitu untuk kalau untuk khusus untuk orang tambang itu kita akan mengambil material berharganya. Ya, terima kasih untuk kesediaannya mengikuti materi ini. Sampai bertemu kembali dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih.